Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas gimana sih teknik berkendara ngirit ala motor metik. Soalnya tekniknya kan beda ya. Tekniknya nggak sekedar gaspol aja ya. Penulis ini yang mau riset dulu ya. 40,3 di riset. Nah, untuk berkendara ini di motor metik itu enggak sekedar anu aja lah ya, enggak sekedar jalan konstan aja, tapi juga jalan apa ya, ada triknya apa, yaitu kalau mau jalan konstan dari kecepatan yang dituju, misalnya ini 43, itu digas dulu ya, digas dulu, misalnya ini 54, terus dilepas gasnya dikit-dikit sampai kecepatannya konstan. Nah, dengan cara itu motor jadi lebih irit. Ini sayang gasnya nggak bisa konstansi. Ini wes ya, penulis lepas gasnya dikit-dikit. Nah, kalau apa di NMAX ada indikatornya 6 bar gitu, itu indikasi irit. Nggak bisa. Tujuannya apa? Untuk apa? Ambil gas dulu gitu terus dilepas. Tujuannya adalah untuk mengambil rasio giginya. Jadi kunci dari irit itu kan berjalan di RPM yang rendah dengan rasio gigi yang tinggi. Di matic ini sulit dilakukan karena ya rasio giginya itu variabel, selalu berubah-ubah. Nah, untuk bisa mendapatkan rasio tinggi RPM rendah, caranya adalah dengan itu tadi, jalan kecepatan tinggi, jalan kecepatan agak tinggi dari yang kita mau tuju, terus lepas gas. Bukan lepas gas, lepas pelan-pelan sehingga jadi ke kecepatan yang diinginkan. Ini loh, lihat, sudah 45,7 ini. Padahal jaraknya kan pendek ini. Ya itu caranya. Jadi gas sampai kecepatan yang diinginkan, terus turunkan, dapatkan kecepatan konstannya. Kalau ini di NMAX bisa lihat indikator barnya. Di Vario juga bisa gitu juga. Yang susah itu ya sebenarnya ya menjaga kecepatan konstannya, menjaga biar ya gasnya itu konstan. Susah melakukan hal ini, apalagi kalau misalnya ya lalu lintas lagi rame gini ya, sulit untuk menyesuaikan kecepatan biar bisa pas dengan kendaraan lain. Itu sulit. Makanya lebih gampang kalau melakukan eco riding ini malam-malam. Malam-malam karena ya nggak ada yang mengganggu, kecepatan bisa seenaknya kita sendiri. Kalau keadaan kayak gini kan kita harus menyesuaikan dengan yang lain. Sulit untuk mencapai irit gitu. Tapi ya seperti lihat sendiri lah, 45,8.
Padahal ya lihat sendiri kondisi jalan, banyak kendaraan lain. Ya kuncinya kalau dalam keadaan seperti ini ya gimana caranya kecepatan bisa konstan walau ada kendaraan lain. Ya irit lagi itu adalah kuncinya ya bukaan gas ini. Kecepatan konstan satu, terus sebelum kecepatan konstan itu kita capai kecepatan tinggi lebih dulu, lepas gas sehingga kecepatannya bisa konstan. Terus buka gasnya juga jangan kasar-kasar. Waktu kita akselerasi awal gitu ya gininya, meningkatkan kecepatan itu harus halus ya, jangan terlalu halus banget lah ya. Kita harus nggak terlalu perlahan akselerasinya, tapi yang penting kita jagalah sebisa mungkin motor itu cruising gitu loh, memanfaatkan meluncurnya. Ini sekarang sudah 47,6. Cuma jarak berapa itu kan pendek. Berarti dari sisi angkanya seharusnya lebih tinggi dari yang diperlihatkan. Nah ini kondisinya sore hari loh ya. Bisa dapat angka 47,6 mulai dari berhenti. Ya itu triknya. Mungkin ada yang ngomong soal berat badan, soal apa macam-macam. Sebenarnya kalau berat badan ya memang pengaruh, tapi nggak terlalu pengaruh lah ya. Penulis beratnya 76, motor ini beratnya berapa? 127, penulis 75 kg. Yang lebih penting itu mainan gasnya. Gasnya harus halus. Jangan terlalu rendah, jangan terlalu tinggi ya. Ngegas ya secukupnya aja. Kadang cuma seret gitu ya, sedikit gitu ya, 1/8 atau berapa ya, kira-kira 1/8, 1/16 gitulah. Itu sudah cukup untuk bikin motor jalan, nggak perlu tinggi-tinggi gasnya. Walau ini motornya 155 cc VVA, terkenal boros ya, kita bisa bikin jadi irit. Tapi ya tentu kalau situasinya macet kayak gini ya mustahil ya bisa dapat irit. Harus berhenti mesin dalam kondisi jalan kayak gini, mesin dalam kondisi nyala, mesin nggak berhenti tapi macet ya tentu makan bensin. Dan macet gini cukup banyak ya, dan cukup banyak menurunkan angka kilometer per liter. Kalau soal oli pengaruh enggak? Oli itu pengaruh banyak, iya pengaruh, sangat pengaruh. Tapi tentu ada batas minimal maksimalnya lah ya. Sebagus-bagusnya oli mungkin ya nggak beda dengan oli yang sudah layak. Tapi jelas bakal sangat jauh sekali bedanya dengan oli yang nggak layak pakai. Oli yang nggak layak pakai itu ya kalau dipakai aja suaranya sudah kasar.
Oli yang sampai top speed saja dikurangi. Nah itu pakai oli seperti itu ya tentu aja nggak akan bikin motor irit ya. Minim oli itu kekentalannya harus pas. Terlalu encer malah jadi poros. Kalau terlalu kental ya mungkin agak boros lah, tapi itu hanya di awal-awal. Kalau mesin sudah panas beda lagi ceritanya. Dan menurut penulis pabrikan ini kebanyakan rekomendasi olinya terlalu encer. Apalagi kalau dipakainya kebut-kebutan. Kalau dipakainya irit-iritan mungkin masih cukupan lah ya. Kalau dipakai kecepatan 40 50 gitu 10W40 mungkin masih layak ya. Tapi kalau sudah jalan di atas 60, jalan 80, jalan 100, 10W40 untuk NMAX nggak layak. Ya sama halnya dengan 10W30 nya Honda. Nih pakai macet-macetan jadi 41,5 nih. Nggak bisa irit kalau sudah kayak gini. Oke, nanti penulis riset lagi ya, tunjukkan kalau di situasi yang agak lega ya. Bensin pengaruh nggak dengan irit? Iya pengaruh. Bensin itu kan ada kandungan energi. Nah, bensin dengan kandungan energi yang rendah, ya tentu nggak akan keluar tenaganya. Begitu pula bensin yang oktanya nggak sesuai, maksudnya terlalu rendah, itu juga akan mengurangi tenaga. Nggak hanya di kecepatan tinggi aja, bensin oktan terlalu rendah itu efeknya besar. Di kecepatan rendah juga pengaruh karena kadang busi akan gagal menyala. Nah kalau busi gagal menyala ya pasti efeknya ke efisiensi pembakaran juga. Ya macet, aduh. Ini mau penulis riset dulu ya, di reset. Penulis nolkan dulu, nggak fair ya kalau macet-macet gitu dihitung-hitung. Itu kan uji kemarin, kalau sekarang kan uji nunjukkan cara ngirit. Jalan kecepatan agak tinggi, terus kurangi kecepatan sehingga kecepatannya konstan. Konstannya ketemu 33 ya wis lah, situasi lalu lintas kayak gini. Sekarang angkanya 39,2, konstan lagi 39,2, 42,5 naik kan. Nah, soalnya emang itu irit. Ini habis naik lagi. Oh iya, kalau soal bensin urutannya yang penulis tahu sekarang itu adalah nomor 1 yang paling banyak bertenaga untuk NMAX 2018 adalah bensin Pertamax nomor 1. Terus nomor 2 BP,
nomor 3 Shell Super, nomor 4 Pertalite. Yang apa oktan tinggi-tinggi nggak penulis cantumkan, karena ya kalau untuk motor penulis nggak sesuai itu. Aduh, depan lambat ya, wes lah, anggap aja biasa wes. Berapa sekarang? Nih 47,6. Percaya nggak kalau cara berkendara kayak gitu ngirit? Termasuk nekat nih ya. Jangan tiru-tiru ya. Aduh, lampu hijau, nggak nututi paling. Nih 48. 48,5, wes makin irit. Jadi irit enggaknya itu tergantung dari anu ya, trik ya. Kalau kita pakai trik ya bisa irit. Tapi kalau sudah berhenti gini ya jangan harap lah irit. Selain bensin, oli, yang juga penting adalah tekanan angin ban. Ya kalau ini sudah banyak yang tahu ya. Tekanan angin ban itu penting banget. Kalau katanya tekanan berkurang 10 PSI jadi lebih boros berapa? 10% atau apa? 5% atau apa gitu lah. 10 PSI berkurang borosnya jadi 5%. Kalau penulis sendiri tekanan angin ini lebih mementingkan kestabilan, stabil tapi nggak terlalu keras di jalan, nggak rata, tapi nggak ngejar empuk juga, jadi nggak cari yang empuk-empuk amat, cari yang agak keras, karena handmade ini kalau terlalu empuk malah nggak enak dipakai kencang di jalan nggak rata gitu. Nah, ini kebetulan ada jalan yang lumayan sepi dan udah di set. Nol ya, berangkat. Tentukan targetnya lebih dikit. Kita mau jalan 45an gitulah. Nah, ini habis riset kan angkanya sekarang udah termasuk tinggi, 41. Ini angkanya bakal naik lagi. Aduh, tapi lalu lintasnya agak sulit. 46,7. Puluh 9,2. Jadi intinya itu apa ya, gas dulu. Ini kurang banter penulis. Nah, wis kira-kira segini, ntar dapat kecepatan berapa. Tuh 50,7 ya. Kalau jalan pelan gini penulis agak trauma ya. Pernah ditabrak kencang dari belakang karena ya ada rider yang bodoh lah ya.
Nih 53,5 enteng. Sik, terlalu pelan. Ya, wis. Gak mungkin lah ya dapat angka gini. Ternyata ya masih macet juga. Nih 55,3 enteng. Yang susah itu ya mengatur kecepatan sehingga ya sedemikian rupa sehingga kita itu nggak terlalu lambat dari lalu lintas dan bisa eco riding. Ya dilemanya eco riding itu kan gitu ya, nggak boleh terlalu lambat dan jelas nggak bisa kencang ya. Lima 55,1 ya mungkin ini limitnya ya, ini limitnya NMAX sekitar 55 gitulah, lebih dari itu sulit. Ya wes lah itu aja ya, teknik ini bisa diterapkan di motor matic manapun ya yang pakai variator. Kalau NMAX ya ini wes 56 lah wes, ini wes ngoyo banget lah 56 ini wes. Untuk bisa lebih dari itu ya wis sulit. ...56 terus ya tentu kalau motornya motor Vario yang bodinya lebih ringan, terus Honda Beat, apalagi Scoopy, ya pastinya lebih irit lah daripada ini. Walau nggak ada MED nya pasti bisa dapat angka lebih baik. PCX itu juga lebih irit karena ya dari gayanya Honda beda ya dari Yamaha. Gini Yamaha ini dipencet dikit gitu wes akselerasi enak. Sementara kalau PCX kan ya Honda, tipikalnya Honda, putar gas sedikit itu nggak ada tenaganya. Emang sudah cirinya kayak gitu, emang disetel irit banget. Beda dari NMAX yang begitu tekan gas sedikit itu langsung ngisi tenaganya. Kalau PCX kan nggak ada tenaganya di RPM rendah ya. Itu juga yang bikin Honda irit. Ini udah turun di 55,3. Nggak bisa wes lebih tinggi. Ini NMAX 2018 ya. NMAX 2018 itu lebih boros daripada NMAX 2020, lebih boros daripada Aerox.
Tapi ya bisa dapat angka 55, ini fakta. Ya itu cara berkendaranya, menyesuaikan dengan alur lalu lintas. Terus kalau mau mencapai kecepatan tertentu, gas dulu sampai di atasnya, baru dikurangi kecepatan, dikurangi gasnya dikit-dikit sampai kecepatannya sesuai dengan yang diinginkan. Ya wis lah, intinya begitu aja ya. Ini mau isi beli oli dulu. Ya wis lah, begitu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.